Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati karunia taufik, hidayah, sehingga kita bisa melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dari melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal ibadah kita, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita, dan memberikan keistiqomahan kepada kita selalu di atas jalan kebaikan selama hayat kita beribadah. Kita juga berharap mudah-mudahan setiap detik waktu yang kita habiskan bersama di majelis Al-Iman ini akan dicatat sebagai amal kebajikan yang akan memperberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada pertemuan terakhir bersama saya, kita bahas tentang fadlul hubbi fillah, keutamaan orang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setiap mukmin itu diwajibkan untuk mencintai sesama mukmin. Bahkan kecintaan yang luar biasa, Nabi SAW pernah menyabdakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia begitu cinta kepada saudaranya sampai-sampai yuhibbu li akhihi, dia menginginkan untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia inginkan, apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan pada keterangan hadis yang lalu kita sebutkan tentang fadilahnya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan salah satu di antara fadilah besarnya orang yang mencintai orang lain lillahi ta'ala adalah dia akan dijadikan oleh Allah sebagai salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Saat matahari menjadi didekatkan hanya beberapa mil saja, sehingga setiap orang akan kepanasan, semua akan keluar keringat. Dan Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadisnya, semua orang akan berkeringat dan tergantung amalnya. Kalau ada orang yang keringatnya itu sampai pada mata kakinya, ada yang sampai pada lututnya, ada yang sampai ila hiqwaihi, sampai kepada pinggangnya, ada yang sampai di dadanya, ada orang yang sampai kelelep dengan keringatnya. Tapi ada kelompok-kelompok yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan ke khususan di situ. Allah Subhanahu wa taala akan yudhilluhu fi dhilli, Allah akan berikan naungan. Salah satu di antaranya adalah 2 orang, rajulan tahabba fillah, adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi penting pada era kehidupan sekarang ini, di mana banyak orang dekat dengan orang lain, cinta kepada orang lain, tujuannya tidak lain adalah, atau dasarnya adalah hanya sekedar materi saja.
Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita cara bagaimana atau apa amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang sehingga dia bisa memupuk rasa cinta antara dia dengan sesama muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, nanti kita akan lanjutkan ke bab yang akan kita. Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Jadi yang akan menjadikan orang masuk surga adalah al-iman. Tapi wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan mendapatkan keimanan yang sempurna hatta tahabbu. Sehingga kalian saling mencinta di antara kalian. Lalu Nabi mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Gimana? Kalau aku beritakan kepada kalian, kasih tahu kepada kalian sebuah amalan yang kalau kalian kerjakan tahabbtum, kalian akan mendapatkan media untuk saling cinta di antara kalian, memupuk saling cinta di antara kalian. Nabi mengatakan, afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Jadi menebarkan salam. Sebab biasanya jemaah sekalian, orang itu mudah untuk mengucapkan salam kepada orang lain. Itu memang dasarnya tidak ada masalah. Kalau orang lagi gitu sama orang lain, jangankan jemaah sekalian agak jauh, di depannya juga nggak mau bersisa, nggak mau melihat jemaah sekalian. Mengucapkannya seseorang salam kepada orang lain itu bisa menjadi pertanda kalau dia tidak punya masalah dengan orang tersebut. Apalagi kalau itu diungkapkan jemaah sekalian dengan raut muka yang memang menunjukkan apa yang ada di dalamnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu di antara fadilahnya juga orang yang cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepentingan materi dan lain sebagainya, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti juga akan mencintai orang itu. Kalau cinta yang dia berikan kepada orang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah dalam riwayat hadis Muslim menyebutkan bahwa Nabi pernah bercerita tentang rajulan ada seseorang yang zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Dia mengunjungi saudaranya di sesama muslim, maksudnya di daerah yang lain. Lalu fa'arsadallahu fi madrajatihi malakan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mengikuti jalan orang itu dalam bentuk manusia, kan? Hadisnya begitu banyak sampai akhirnya malaikat menegur dia. Ditanya, mau mana? Oh, saya mau ke rumahnya si fulan. Lalu ditanya lagi, kenapa kamu mau ke rumah si fulan? Apa ada kepentingan materi yang kau inginkan? Enggak. Apakah karena ada kebaikan mungkin yang dilakukan oleh si fulan sehingga kau ingin, ya, dari segi materi gitu kan? Dia mengatakan tidak. Hanya saja saya ini mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena nilai-nilai kebaikan, kesolehan yang ada pada orang itu. Lalu malaikat memberikan informasi kepadanya, innallaha qad ahabbaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu kama ahbabtahu bi. Sebagaimana engkau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah yang begitu besar yang akan didapatkan oleh orang yang cintanya kepada orang lain, dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita masuk ke bab berikutnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, apa tanda-tandanya kalau Allah itu cinta? Al-Imam An-Nawawi menyebutkan babnya adalah bab alamatu hubbillahi ta'ala al-'abda, tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Kemudian wal haddu 'ala takhalluq biha. Kemudian